Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salam. semuanya. Jumpa lagi di kanal YouTube Doni Mars dan kali ini di playlist Ngaji Genong sudah hadir bersama saya, kakek saya tercinta sebagai narasumber seperti biasa. Harus saya tarik-tarik ini karena gak ketemu waktunya aja kayak. Iya, iya. Ya kesibukan beliau lah gitu ya. Ngisi ceramah di planet Jupiter ya. Aduh pokoknya gue ya. Kadang ke Pluto. Kadang-kadang ke foto jauh tuh, baru pulang, baru tuh janjian. Nah, sudah hadir ya Kiai Haji Tubagus Imam Ibrahim. Ya. Al-Bantani. Woi, Al-Bantani, betul. Coba gini, oke saya kasih ini dulu deh, saya kasih umpan lambung dulu. Oke. Saya cuma Sebagai seorang yang apa namanya, berkecimpung di seni atau mengamati, kalau saya itu cukup idealis ya karena didikan saya itu dalam hal seni itu kan didikan zaman dulu ya dari ayah dari kakak kan gitu itu setahu saya kreativitas itu atau kreasi terutama seni ya itu koridornya itu dua batasannya ya sebelum ke batasan dalam Islam ya ini dari perspektif umum dulu setahu saya ya yang pertama itu harus memenuhi unsur estetika keindahan kan namanya juga seni. Betul. Ya kan Art. ke art gitu kan keindahan jadi estetikanya kepantasan keindahan yang kedua etik atau etika kepantasan itu tadi kepantasan itu tuh batasannya makanya ya mohon maaf gitu saya terbiasa kalau misalnya mendengarkan musik aja contohnya ya harus memenuhi dua unsur itu kalau misalnya fals ya itu bukan seni makanya saya sering berdebat dengan kawan-kawan misalnya ketika muncul musik-musik everybody can sing. betul boleh sebenarnya bukan can tapi may sing boleh nyanyi tapi kan kalau yang nggak memenuhi unsur etika estetika kalau buat saya ya itu bukan seni silakan ada saja anda nyanyi di kamar mandi atau di mana atau boleh depan umum tapi umum yang memang menerima anda which is it's okay buat saya tapi sebagai orang yang biasa dididik bahwa seni itu harus memenuhi unsur keindahannya harus ada. Kalau musik misalnya enak didengar, nadanya nggak falas. Kalau anak band lah misalnya, ya dia emang menguasai kunci-kuncinya, setemanya nggak falas dan sebagainya. Kalau seni lukis juga ya tentu harus terlihat keindahannya. Ya, itu satu. Yang kedua etiknya, gitu sopan apa kepantasan ya bukan sopan satu sih, lebih kepada kepantasan. Ya. Nah itu memang debatable, ya kan, debatable. Terutama misalnya kayak gini deh, misalnya contoh dalam ranah seni rupa aja. Seni rupa kan terutama di seni rupa barat ya itu kan udah umum tuh patung telanjang gitu ya atau lukisan telanjang nude ya tapi kalau mereka dijudge juga ini tidak memenuhi unsur etik karena kan tidak sopan ya walaupun estetikanya terpenuhi ini kan alasannya ini keindahan katanya estetikanya terpenuhi tapi etiknya tidak terpenuhi sebetulnya kalau mau cuma kadang-kadang etik juga kan ada standarisasi tiap ini tuh berbeda juga. Mungkin di Indonesia itu tidak memenuhi unsur etik atau di ini gitu ya. Tapi pada saat itu di Eropa itu dianggap etik. Ya misalnya maaf lukisan telanjang dada ya. Zaman itu mungkin standar kesopanan atau standar etikanya ya itu masih sopan. Gitu loh ya. Jadi ya, tapi intinya gitu kayak dari sudut pandang art secara murni sih dua unsur itu batasannya etika estetika. Dan menarik kakek ngasih judulnya batasan kreasi dalam Islam. Nah itu nanti makanya dalam Islam itu seperti apa? Oke. Yang tadi dipaparkan itu sebenarnya kita harus struktur menjadi 3 hal. Ada namanya kebenaran, kebaikan, keindahan. Yes. Yang tadi bahas itu semua ketiga itu. Tiga itu. Tinggal kita bagaimana menempatkan semuanya secara tersusun dan juga tepat. Saya punya satu konsep begini. Bahwa bagus tuh ya, keren banget kan? Iya. Udah oke. Assalamualaikum. Dan Gini, setiap yang benar itu pasti baik. Setiap yang benar pasti setuju. Setiap yang baik belum tentu benar. Oke. Setiap yang baik itu pasti indah. Setiap yang baik pasti indah. Tidak semua yang indah adalah baik. Baik, betul. Menarik. Maka prioritasnya adalah pada benar dulu. Makanya konsepnya iman dulu baru Islam. Tak kenal dulu siapa Tuhannya baru diajarin sholat. Ujuk-ujuk disuruh nyembah. Diajarin syariat fikihnya nggak kenal siapa Tuhannya. Baru ihsan, indah.
Jadi dunia itu pasti di antara itu benar, baik, indah. Kalau benar pasti baik, kalau baik pasti indah. Ya, sepakat. Oke, sampai sini cocok ya? Cocok. Coba kita uji ide ini. Apakah betul yang tidak semua yang indah itu baik? Oke, Anda melihat lautan. Oke. Lautan itu indah nggak melihatnya? Di atas gunung. Oh iya, biru gitu ya. Indah ya? Kayaknya. Indah. Oh. Tapi kalau Anda berenang di tengah laut, Serem. baik tidak? Ya. Bisa mati, Pak. Ya, ya. Ada hiu, ada segala macam. Jadi tidak semua yang baik itu indah. Artinya nggak semua yang nggak semua yang indah itu baik. Atau misalkan berzina itu indah. Indah, Pak. Nikmat, hasrat, ya. Tersalurkan dan sebagainya ya. Tapi baik nggak berzina itu? Ya dosa, Pak. Oke, itu dari sisi spiritual. Dari sisi kesehatan, Ya bisa AIDS. HIV, sifilis. Oke? Ya. Jadi sepakat ya, tidak semua yang indah itu baik. Oke. Zina itu indah tapi tidak baik. Oke. Sudah pasti kalau tidak baik berarti tidak benar. Tidak benar. Clear. Karena yang benar melahirkan kebaikan melahirkan keindahan. Apakah benar tidak semua yang baik itu benar? Tidak semua yang baik itu benar, apakah benar? Tadi kan tidak semua yang indah itu baik. Sekarang tidak semua yang baik adalah benar. Makanya kebenaran dulu baru baik. Standarnya benar. Kenapa? Nah, sekarang kita berarti inti dari segala sesuatu adalah benar dulu ya. Right dulu. Benar dulu. Anda penyakit. Kalau saya salah diagnosa, tidak benar diagnosa Anda, udah pasti obatnya nggak akan benar. Hasilnya akan sembuh. Maka kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu mutlak yang perlu kita upayakan, yang perlu kita dapatkan, perlu kita install dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang untuk mengukur kebenaran itu sendiri berbeda-beda. Oh iya, alat ukur kebenaran. Oke, karena kebenaran itu kan ada 3 setidaknya. Ada kebenaran yang bersifat absolut, ada kebenaran yang bersifat komunal, ya, atau kesepakatan bersama. Banyak orang, kebenaran menurut banyak orang, hanya kebenaran menurut pribadi. Kebenaran menurut banyak orang, adalah Prabowo jadi presiden. Iya. Jokowi jadi presiden. SBY jadi presiden. Kesepakatan komunal ya. Kebenaran menurut banyak orang. Kebenaran menurut banyak orang. Dalam hal ini demokrasi lah. Iya. Oke. Contoh aja tuh. Jadi ada kebenaran versi banyak orang. Iya. Dan ada kebenaran pribadi. Istri saya adalah perempuan paling cantik. Itu pribadi. Masakan ibu saya adalah masakan terenak. Itu kan kebenaran pribadi. Iya. Kebenaran komunal tadi loh, bahasa atau etika tempat adat istiadat, itu kebenaran banyak orang tuh. Dan itu bisa berbeda-beda juga. Tapi yang nggak bisa berubah itu adalah kebenaran absolut. Iya, betul. Bahwa 2 tambah 2 adalah 4 itu absolut. Allah adalah Tuhan itu absolut. Ya. Dan ini sudah diuji secara analitis, filsafat, matematis, dan juga logika. Sekarang Tuhan ada atau tidak ada, pilihannya kan cuma 2 tuh. Yang benar yang mana? Ya bagi yang meyakini yang benar Tuhan itu ada lah. Keyakinan itu kan harus berbasis dalil, data, dalil dan hujah dan pembuktian. Kitab suci misalnya. Oke. Wahyu. Oke, sekarang kembali. Tuhan ada itu benar atau salah? Benar bagi yang meyakini. Apa bukti Tuhan? Ya ini alam semestanya. Oke, ada ciptaannya. Ada ciptaannya. Logis kan? Logis. Gak mungkin ada sesuatu tanpa ada penciptaan. Penyebab, ya. Yang gak mungkin ada handphone tanpa ada pabrik. Nah, gitu aja ya. Itu logika sekali. Kasualitas ya, hukum kausalitas sebab akibat. Oke, berarti Tuhan ada. Oke. Tuhan bisa dikenali lewat agama. Agama macam-macam nih. Kepercayaan kan? Nanti diuji tuh, Pak. Diuji sampai ketemu bahwa Tuhan itu yang benar itu adalah monoteis. Monoteis. Karena nggak mungkin kalau Tuhan itu 2. Blunder. Sama-sama berkuasa, sama-sama punya kehendak. Kehendaknya berbeda, sama-sama hancur, Pak. Alam semesta ini pasti nggak akan ada keteraturan. Yang satu pengen ada bumi, yang satu nggak pengen ada bumi, hancur. Baik. Kemudian diuji agama-agama monoteis yang kembali kepada Abrahamik. Intinya akhirnya Islam. Jadi Islam ini lulus diuji ya. Nah, maka sah kita mengatakan bahwa sesuatu itu bisa dikatakan baik kalau benar menurut Islam. Ya bagi yang meyakini Islam. Iya. Oke. Anda walaupun tidak meyakini Islam,
kebenaran Islam tuh bisa diuji dengan logika. Artinya fair lah gitu dengan, ya. Dengan boleh Anda tidak meyakini Islam. Karena begini, kan kita mencari kebenaran absolut. Iya. Kebenaran absolut kan Tuhan. Iya. Sederhananya begitulah. Iya. Ya. Kalau kebenaran versi orang banyak adat istiadat. Iya. Kebenaran versi sendiri makin bias tuh. Ya, sekarang kita mencari kebenaran absolut. Sangat subjektif. Ya. Kan tadi kan runut masalahnya gitu. Kita harus menemukan dulu kebenaran. Oke, kebenaran absolut itu apa? Ya kan? Nah, ternyata Tuhan. Tuhan versi mana? Nah, ternyata Islam yang benar satu-satu. Saya nggak mengatakan Islam itu paling benar, tapi Islam lah ya satu-satu yang benar. Karena kalau saya mengatakan Islam paling benar, berarti ada yang benar juga selain Islam. Jadi ini benar, ini paling benar. Itu nggak begitu. Itu bias sekali ya. Bias. Jadi memang Islam yang paling benar. Dan satu-satunya agama yang lulus uji kebenaran secara logika tadi, matematika, filsafat, kemudian apalagi science, kemudian revelation, kitab suci, keautentikan dan sebagainya Islam. Itulah kenapa inna dina indallahi Islam, bahwa kebenaran itu hanya Islam di sisi Tuhan. Tuhan itu absolut maha benar, sifatnya al-haq, yang benar. Itu Islam. Berarti di luar Islam tidak benar. Berarti kita harus menyandarkan basis moral, basis kebaikan moral ya. Dan kebaikan itu menghasilkan keindahan, standarnya adalah Islam. Masuk nggak, Pak? Oke. Karena tadi nggak bisa dikatakan benar, nggak bisa dikatakan, nggak bisa melahirkan kebaikan kalau nggak benar, ya kan? Singkatnya kebenaran itu Islam lah. Benar itu Islam. Islam adalah kebenaran. Way of life atau way of truth itu Islam lah. Islam adalah kacamata, palu, vonis sekaligus benar atau salah sesuatu, baik atau tidak sesuatu. Karena sudah teruji. Tadi kan kita harus benar, baik, dan indah. Oh ternyata indah nih bias, baik juga begitu. Dibenar dulu kan. Setelah diuji, mana kebenaran yang paling benar? Hanya Islam. Yang benar adalah Islam. Maka fair kalau kita mengatakan bahwa kebaikan yang pantas dan tidak pantas, yang benar dan tidak benar, suatu nilai atau peradaban itu standarisasinya harus Islam. Oke. Karena kalau nggak begitu, benar menurut kamu, salah menurut saya. Indah menurut saya belum tentu menurut kamu juga. Jadi 6 dan 9 aja itu mah. Kata saya 6, kata kamu 9 itu bias sekali dan ambigu. Jadi harus kita kunci dulu. Oke, berarti sesuatu itu harus benar dulu. Oke, kebenaran itu apa? Inna dina indallahi Islam. Nah, itu bukan doktrin. Teruji secara klinis. Sekarang begini. Maka setiap karya seni, karya apapun, ya intinya nih, karya apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam berarti tidak benar. Kalau tidak benar sudah pasti tidak baik. Walaupun indah. Tapi keindahan itu akan melahirkan keburukan yang lebih menyeramkan. Parah lagi ya. Contohnya apa? Tadi zina. Zina itu indah. Tapi hasilnya apa? HIV, hancurnya peradaban, broken home. Itulah. Selingkuh itu indah nggak? Oh iya. Narkoba, fly. Indah, Pak. Yang rusak siapa? Tubuh, masyarakat, keluarga, negara, dunia. Sekarang coba. Misalkan narkoba dibenarkan. Atau perzinahan dibenarkan, hancur Pak, dunia ini hancur. Narkoba dibenarkan, semua orang narkoba, presidennya narkoba, polisinya narkoba, hancur kan? Nah, jadi bisa dibilang bahwa karena adanya Islam inilah dunia ini tetap berjalan, menjadi penyeimbang antara hak dan batil. Islam adalah hak yang melawan kebatilan, karena kebatilan itu ya dia memang sudah semula jadi, kata orang Masjid, dari sana yang ada. Berarti kan tadi temanya adalah batasan kreasi dalam Islam. Ya, berarti batasan kreasi dalam Islam itu sendiri. Kesimpulannya. Batasan kreasi dalam Islam itu sendiri. Karena kan tadi kan standarnya harus benar, indah sama baik mah ngikutin lah gitu ya. Standar benernya dulu nih, kebenaran itu kan Islam. Nah, makanya kreasi apapun yang tidak sesuai. Iya, yang tadi kan dengan nilai Islam. Dengan nilai Islam berarti jangan fail lah gitu ya. Ya artinya batasan kreasi dalam Islam itu sendiri dong.
Bisa dikatakan. Bisa dikatakan begitu ya kesimpulannya. Oke. Islam. Oke. Islam itu nilai penentu sebenarnya ya. Tapi tadi batasan kreasi dalam Islam adalah Islam itu sendiri. Kurang tepat sebenarnya kalimat. Batasan kreasi dalam Islam adalah apa yang dibenarkan oleh Islam. Apa yang dibenarkan oleh Islam. Yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tinggal saya menjawab kenapa harus Islam yang menjadi ukuran itu sebenarnya. Iya. Karena itu kesana sih. Ya, karena itu tadi baik dan indah juga percuma kalau tidak itu. Ya. Kalau tidak benar. Tidak benar. Itu tetap standarnya kebenaran intinya. Silakan berkreasi, mau seindah apapun atau sebaik apapun, tapi silakan. Benar. Tapi harus benar. Gitu ya maksudnya kira-kira begitu kan. Benar menurut siapa? Menurut Islam. Menurut Tuhan. Oke, Tuhan yang mana yang benar? Allah. Kenapa? Oh, ini ujian. Masuk ya, Pak. Jadi saya memberikan kausa prima. Ya. Jadi bukan tataran teknis ini ya. Diskusinya bukan ke tataran teknis. Lebih mendasar seni lagi. Ya, maksudnya seni Islam itu seperti apa? Apakah harus begini? Apakah harus bukan. Karena itu sudah pasti ketahui, harus tutup aurat. Ya, itu teknis lah, itu teknis dan itu perdebatan lagi kalau tidak boleh musik yang melalaikan dari Allah. Ini ditarik ke kenapanya. Ya. Ya, jadi unsur kalau istilah saya tadi di awal, unsur estetikanya itu harus di bawah naungan atau di bawah persetujuan atau SOP-nya kebenaran, yaitu which is Islam. Ya, begitu. Ki Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah main bihol. Enggak, dia ini membantah bahwa Muhammadiyah itu Wahabi. Wahabi kan anti banget, dia mendudukan musik itu sebagai kemaksiatan seperti kemaksiatan zina, seperti kemaksiatan ya kan, yang besar-besar gitu ya. Landasannya yang seruling setan itu kan. Ya, banyak lah. Yang jelas begini, Tuhan itu dengan kasih sayangnya kepada kita, dia menurunkan Islam, Rasul dan Al-Quran sebagai panduan, pedoman agar manusia punya ukuran dan standarisasi untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah. Karena kalau tidak begitu, hancur kita. Kenapa? Karena semua punya kebenaran yang subjektif. Oh iya, menurut versinya. Iya. Tapi dengan Islam ada kebenaran absolut. Kalau kakek, gimana sih polemik tentang halal haram musik itu? Nanti kalau bagian ini. Saya mau satu kaidah aja. La usakatal jahilu makhtalafan nas. Kalau orang-orang bodoh itu diem, nggak bakal banyak perdebatan di dunia ini. Artinya apa? Di medsos itu bisa kita temukan 1000 mufti. Ribuan mufti mendadak. Kata Imam Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali, Mesir itu. Cara beragama yang aneh itu di zaman ini apa? Banyak yang sotan. Hijrah hari Senin. Misalkan Misalkan contohnya nih. Baca buku kecil Islam keagamaan hari Selasa, Rabu sudah pintar memvonis orang. Nah, musik itu harus kita serahkan kepada fikih, ulama fikih, karena kita bicara syariat. Syariat ini adalah fikih. Fikih itu ada ahlinya namanya fuqaha. Fuqaha ini dalam Ahlus Sunnah ada 4 madhab dari Hanafi sampai Hambali dan para ulamanya. Oke, 4 madhab juga banyak sebenarnya dalam Ahlus Sunnah itu. Cuma yang terwariskan sampai sekarang itu 4 mazhab. Sebenarnya mazhab dalam Ahlus Sunnah itu banyak. Cuma nggak ada penerusnya aja. Inkirot istilahnya. Baik. Maka akhirnya kita harus letakkan kepada para fuqaha. Kesimpulan dari semuanya, fuqaha itu mengatakan musik itu seperti syair. Syair itu seperti ucapan. Ucapan itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau baik dia halal, kalau buruk haram. Selesai. Karena hukmul wasail ala hukmil ghayah. Hukum wasilah itu, hukum alat itu adalah hukum tujuan. Tujuannya apa? Fungsinya apa? Betul. Ya, jadi sebenarnya selesai perdebatan kalau dari situ mah. Nggak perlu debat kusir. Enggak ada debat kusir. Ya. Dan fuqaha itu selalu mendudukan seperti itu. Imam Syafi'i itu mengatakan begini, al aslu fil asya'i ibahah. Asal segala sesuatu itu boleh. Ya. Tidur tuh boleh, makan tuh boleh, ya. Jima itu boleh, ya kan? Kecuali datang dalil yang mengharamkan. Di luar nikah haram. Setelah nikah malah wajib. 1 bulan Anda tidak meniduri istri Anda, haram, dosa Anda.
Padahal perbuatan sama tuh, jima. Iya. Kenapa yang satu wajib, satu haram? Jauh sekali. Iya betul, ekstrim Sekali. Kenapa? Nah, karena tadi ada aturan, ada keadaan situasi dan tertentu. Fair ya. Ya fair, sebenarnya seperti itu. Asal segala sesuatu boleh kecuali datang hal yang mengharamkan. Ya. Kalau ibadah sebaliknya, asal segala sesuatu itu ada perintahnya. Jadi nggak boleh sepanjang-panjang ibadah gitu, nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Cuma dalil itu ingat, ada dalil am, dalil umum, general, ada dalil khas. Ya. Dalil khusus. Ya. Itu. Jadi jangan langsung bidahkan karena ini kan nggak ada dalil khususnya bermaulid. Iya, tapi dia pakai dalil umum. Sama kayak kamu ngaji hadis tiap Senin. Kamu punya jadwal dengan ustadz kamu, ngaji hadis Bukhari tiap hari Senin. Nabi nggak pernah berbuat itu. Tidak, tapi kan kamu pakai dalil umum ya. Tapi kan Nabi menyuruh menuntut ilmu. Sama ya, bermaulid itu suruh mempelajari tentang Rasulullah, suruh mencintai tentang Rasulullah, mengenal Rasulullah. Itu perintah agama. Baca Quran ada perintahnya, tahlilan ada, la ilaha illallah ada perintahnya, zikir ada perintahnya, silaturahim ada perintahnya, memberi makan ada perintahnya. Semuanya itu. Contoh gini. Apa hukumnya bengkoang? Makan bengkoang. Makan bengkoang. Halal. Paya? Halal. Mangga? Boleh. Halal. Sekarang disatuin semuanya di rujak. Boleh. Halal nggak? Kenapa? Ya karena bahan-bahannya halal. Sama, maulid itu adalah rujakan campuran daripada yang halal. Ada perintahnya satu. Jadi namanya maulid. Contoh kasus. Iya. Menarik. Nah, jelas tuh jadi ya. Jadi sebenarnya batasan kreasi dalam Islam itu sesimpel itu. Sederhana itu sebenarnya tidak rumit ke teknis. Ukurannya simpel sebenarnya. Ukurannya simpel. Ya, secara saya tentu ada aturannya ya. Masalah aurat, masalah norma uruf dan sebagainya ya. Cuma yang kedua adalah jangan sampai itu melalaikan kita dari Allah. Jangankan seni, jangankan berkreasi. Iya. Kamu bisnis lalai daripada Allah, jadi haram tuh bisnis itu. Ya. Kamu bermesraan dengan istri sampai lalai dari Allah, nggak sholat, nggak apa, sama. Jadi apapun yang baik, ketika itu melalaikan kamu dari Allah, malah jadi kontraproduktif istilahnya. Nah, apa aja lah sebenarnya. Intinya jangan menjadikan itu lalai daripada Allah, membuat kamu terlupa daripada Allah. Kalau syair tentang cinta, Laila Majnun kan, lagu-lagu yang menggugah jiwa atau membangkitkan semangat kayak orang jihad di sana. Yang unik apa? Rasulullah pernah mengajak Siti Aisyah melihat orang-orang Habsyah. Orang-orang Habsyah menari dengan ini ya. Kulturnya ya dengan itu di Masjid Nabawi. Menarik. Kata Siti Aisyah hatta malah itu sampai aku bosan. Lama apa sebentar tuh berarti? Lama. Atau Nabi datang kepada suatu pernikahan, di situ ada musik, syair dan sebagainya. Kemudian ada syair yang diharamkan itu lalainya itu yang haram itu sebetulnya. Atau kontennya kayak gini, ketika pernikahan itu tadi Nabi datang itu. Ketika Nabi datang, si penyanyi ini, si pensyair ini mensyair-syairkan memuji Nabi dengan berlebih-lebihan. Nabi langsung larang. Yang Nabi larang berarti bukan musik seninya. Tapi berlebihannya tadi itu sama jeleknya. Makan tuh halal kalau berlebihan. Iya. Jadi haram. Udah. Jadi haram berlebihan. Makan berlebihan haram. Apapun yang berlebihan haram. Gitu. Clear tuh ya, jelas. Alhamdulillah tuh sudah dijelaskan panjang lebar. Ya mudah-mudahan dapat dipahami. Kalaupun misalnya ada yang kurang sepakat ya kami juga nggak apa-apa ya. Ya kan barangkali ada yang atau kurang puas ya silakan ya. Karena ini bukan alat pemuas. Ya bagi yang tidak sependapat dengan paparan tadi juga nggak ada masalah kalau kita sih ya. Yang penting ya silakan gitu kan, meyakininya seperti apa. Ya, tapi yang jelas kita di sini mencoba menjelaskan supaya tidak ada debat kusir, ya tidak produktif lah. Ya. Tapi kalau misalnya punya keyakinan masing-masing yang berbeda, silakan. Prinsip yang berbeda, ya mangga saja. Gitu. Tidak ada paksa. Tidak ada paksaan juga. Kita saling menghargai saja. Itu poin intinya. Ya. Oke, jazakumullah khair kayak syukur atas waktunya nih diganggu subuh-subuh ya. Ini beliau nanti mau berangkat lagi ke Singapura dan Singapura, Malaysia. Nah, Malaysia ya. Dalam makan tur. Ini tur dakwah maksudnya ya kan? Masa tur begini. Iya gitu ya. Nah, jadi sampai berjumpa lagi di pembahasan atau kajian Ngajinong ya, yang akan datang mudah-mudahan dengan topik yang lebih hangat, lebih seru.
dan tentu saja mencerahkan. Oke, gitu saja. Doni Mars pamit mundur dan Ibrahim Al-Bantani. iya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye bye.